Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Riau dan Jambi. Kelompok kami terdiri atas Fahmi Amalia absen 13, Jihan Fatikah absen 20, Lia Marisa absen 21, dan Melinda Anika absen 22. Yang pertama, lokasi. 1. Siak. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. 2. Kampar. Kerajaan Kampar merupakan kerajaan yang saat ini berada di Kabupaten Pelalawan. Dahulu Pelalawan yang kemudian menjadi bagian dari Kampar di Provinsi Riau. Yang ketiga, Indragiri. Kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri. Sekarang dengan wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. 4. Kesultanan Jambi. Jambi berkembang di wilayah cekungan Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Yang kedua, proses masuk Islam. 1. Siak. Masuknya Islam ke dataran tinggi pedalaman Minangkabau dari Siak. 2. Kampar. Sejak masuknya Syekh Burhanuddin di Kuntu mengembangkan Islam Masyaf Syafi'i, Islam Syiah yang datang sebelumnya ke Kuntu kehilangan kekuatan politik dan mundur pada tahun 1238 Masehi. 3. Indragiri. Menurut Syaharan, Raja Narasingha II mulai menyebarkan syiar agama Islam di wilayah kekuasaannya yang saat itu belum terbentuk negara Indonesia ataupun Malaysia. Dalam menyebarkan agama Islam, Raja Narasingha mengembangkan ajaran Tarekat Satariyah bersama Syekh Abdul Rauf Singkili. Ajarannya menekankan pada Islam, iman dan ihsan. 4. Kesultanan Jambi. Dari Turki, dua beradik kapalnya diterjang badai di perairan Selat Malaka dan terdampar di pulau yang berada di ambang ujung Jabung. Pulau ini oleh para petani dikenal sebagai Pulau Angker atau Pulau Hantu, sehingga banyak sesaji dan patung-patung untuk keberkahan keselamatan bagi para pelaut yang melewatinya. Kapal sang adik tercampak ke Pulau Jawa diselamatkan Ratu Majapahit, sedangkan Ahmad Salim atau Ahmad Barus II setelah terdampar di pulau dan menghancurkan berhala-berhala di sana, diajak berdiam di sana. Singkatnya, maka nikahlah dia dengan penguasa Jambi dan karena sikapnya menghancurkan berhala, maka ia mendapatkan gelar Paduka Berhala. Barulah ditoreh sebagai awal bertapaknya kerajaan Melayu Islam. Selanjutnya ada peninggalan. 1. Siak. Terdapat patung Pualam Sultan Syarif Hasim I bermata berlian. 2. Kampar. Istana dan makam Raja Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan. 3. Indragiri. Masjid Raja Pranab ini didirikan pada tahun 1883 dengan arsitek seorang mualaf dari Tionghoa. 4. Kesultanan Jambi. Yang pertama ada Candi Muara Jambi, Kota Tua Batanghari, Menara Air, Kelenteng Hoktek, Rumah Batu Pangeran Wirokusumo, Masjid Al-Falah, Istana Abdurrahman Taha Saifuddin. Yang keempat, sistem pemerintahan. Sebelum Indonesia merdeka dan Riau bergabung ke dalamnya sebagai bagian dari wilayah teritorial, model pemerintahannya adalah monarki atau kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan di Riau mengenal kontrak politik antara raja dengan rakyat. Berakhirnya pola sistem pemerintahan monarki ini ditandai dengan bergabungnya Kerajaan Melayu Riau ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tata kelola pemerintahan dalam budaya Melayu Riau yang lebih menitik beratkan kepada kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin melibatkan seluruh komponen. Pemimpin bersikap transparan, bertanggung jawab, dan efektif. Pemimpin menjamin tegaknya keadilan dalam bingkai supremasi hukum, dan pemimpin juga memperhatikan kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Selanjutnya, sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Melayu Riau atau Kerajaan Riau menyerupai Kerajaan Sriwijaya. Para bangsawannya memeluk agama Buddha dan rakyatnya memiliki kepercayaan tradisional. Kerajaan Melayu Riau memiliki penduduk yang religius dan memiliki seni yang tinggi. Terdapat beberapa kebudayaan yang ada di kerajaan ini, yaitu 1. Prasasti Grahi, 2. Prasasti Padang Rojo, 3. Prasasti Surwaso, dan 4. Arca Amogapasa. Ekonomi.
Saim Piras menjelaskan wilayah Riau merupakan wilayah yang cukup ramai dikunjungi oleh pedagang asing. Barang-barang yang diperdagangkan oleh 3 kerajaan di Riau bervariasi. Kerajaan Siak penghasil padi, madu, lilin, rotan, obat-obatan, dan berkembang menjadi kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan seperti kapur barus, timah, dan emas, serta menjadi eksportir kayu utama di Selat Malaka. Sementara itu, Kerajaan Kamar dan Kerajaan Indragiri merupakan penghasil emas, biji-bijian, dan kayu gaharu. Yang terakhir adalah akhir kerajaan. Runtuhnya Kerajaan Riau dikarenakan Belanda menyerang Kerajaan Riau habis-habisan dan mengakibatkan Kerajaan Riau tertekan. Sultan-sultan yang memerintah di kerajaan itu mengumumkan agar tidak melakukan perlawanan dikarenakan banyak pertimbangan, seperti akan banyak terbunuhnya masyarakat yang ada di Riau. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Kerajaan Riau dan dimulailah kekuasaan Belanda di kerajaan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.